Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh yang saya hormati semuanya, para tokoh masyarakat yang saya hormati pula, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Ithnain Al-Mubarakah yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebesar-besar nikmat, karena di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya, yaitu kita mengerjakan sholat berjamaah di tempat yang di situ turun rahmatnya Allah. Siapa yang mengerjakan sholat berjamaah Isya, maka Nabi SAW menyebutkan faka'annama qaman nisfa faka'annama qaman laylan nisfa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengerjakan salat Isya dengan berjamaah, maka ia seolah-olah mendapatkan keutamaan orang yang menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Alhamdulillah, kita bersama-sama di sini diberikan kekuatan, taufik, pertolongan dari Allah sehingga kita bisa mengerjakan salat berjamaah di sini. Semoga Allah Ta'ala berikan pahala yang sebesar-besarnya kepada kita, dan semoga sholat kita ini sholat yang diterima, dan semua amal kebaikan kita, amal-amal yang diganjar diberikan pahala dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa, semoga masuknya kita di tahun baru Hijriah 1447 Hijriah ini dijadikan awal yang baik untuk kita, dijadikan tahun kemarin daripada amal kebaikan yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah. Dan bila ada salah-salah yang kita kerjakan di tahun kemarin diampuni, dimaafkan oleh Allah. Dan di tahun baru ini kita melangkah maju berikutnya menghadapi tahun-tahun ke depan. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan, pertolongan, sehingga kita di tahun ini bisa lebih banyak lagi menyibukkan diri dengan taat kepada Allah. Diberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi gangguan godaan setan dan tentaranya. Diberikan kekuatan kita untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita. Jadikan kita orang-orang yang bertambah iman, Islam dan yakinnya, serta mahabbah cintanya kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati semuanya, malam Jumat ini kan malam yang paling istimewa, paling istimewa di antara semua malam dan semua hari. Sehingga dihimbau di malam Jumat ini kita untuk lebih memakmurkannya dengan kebaikan dibanding dengan malam dan hari-hari yang lain. Sehingga para alim ulama menukil dari hadis Nabi bagaimana riwayat yang datang itu untuk lebih memakmurkan malam Jumat dengan amal-amal ibadah. Dan memang Nabi menyebutkan di antara yang dihimbau oleh Nabi SAW di malam Jumat itu, yaitu kita membaca suratul Kahfi dan kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Nabi SAW, beliau dalam hadisnya, "Aktsiru minas salati alayya lailatul gharra wa yawmal azhar," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi mengatakan perbanyak bersolawat kepada saya kalau di malam Jumat dan di pagi harinya, di esok harinya. Nah, kita malam hari ini alhamdulillah pada umumnya di beberapa tempat di wilayah negeri kita dan di belahan dunia, kalau sudah malam Jumat itu umat Islam mereka banyak sekali berkumpul duduk untuk di situ mereka membaca tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat hidupnya Nabi, perjalanan hidupnya, sifat-sifatnya, sifat keindahan jasmani dan akhlaknya, diiringi dengan kita bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
bentuk pelaksanaan himbauan Nabi buat kita umatnya menghidupkan malam Jumat dengan memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa kok di masjid ini, Masjid Itsnain ini kok malam Jumat ada pembacaan sejarah Nabi dan ada bacaan sholawat. Di sini kita membaca maulid sejarah hidupnya Nabi, yaitu yang dibaca itu sejarah hidup yang berjudul Maulid At-Tibai. Maulid At-Tibai itu disusun oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Rahman At-Tibai. Beliau mengumpulkan riwayat-riwayat hadis dan riwayat-riwayat mengenai biografi sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kok kita itu di malam Jumat para ulama sampai menulis banyak tentang sejarah Nabi, dikumpulkan dalam satu buku, kemudian masyarakat berkumpul untuk membaca bersama dengan saat itu bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kita ini orang yang punya hubungan kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita ini punya hubungan yang kuat dengan Nabi. Hubungan kita dengan Nabi, hubungan antara dengan umat dan Nabi-Nya, ikatan yang bahkan lebih agung dari ikatan antara seorang ayah dan anak. Sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita itu melebihi sayangnya orang tua kita sendiri kepada anaknya. Dan karunia yang Allah berikan melalui tangan Nabi Muhammad untuk kita umatnya lebih besar dan jauh lebih besar daripada kebaikan yang sudah diberikan orang tua kita kepada kita. Jadi haknya Nabi Muhammad kepada kita umatnya itu hak yang terbesar setelah haknya Allah Ta'ala dari kita umatnya. Setelah itu baru haknya kedua orang tua kita. Nah, dari sini kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk mengenal Nabi kita dan cinta kepada beliau. Wajib bagi setiap umat itu untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dikatakan seorang itu beriman sampai dia mencintai Nabi. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan tak sempurna iman seseorang kalau belum mencintai beliau di atas semua makhluk. Dulu ceritanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk di hadapannya, Nabi mengatakan, ya, Sayyidina Umar itu berkata, "Ya Rasulullah, saya ini cinta kepada jenengan. Saya ini cinta kepada jenengan ya Rasulullah, melebihi siapapun kecuali diri saya sendiri. Adapun cinta saya kepada diri saya lebih besar daripada cinta saya kepada Anda. Tapi kepada semua manusia yang lainnya, jelas saya lebih cinta Anda." Itu ucapannya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka Nabi menjawab, "Ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Umar, sungguh tidak sempurna iman seseorang kepada Allah. Dan dikatakan sempurna iman seorang hamba kepada Allah sebelum hamba tadi mencintai aku melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia yang ada. Nabi mengatakan bagaimana? Tak sempurna iman seseorang kepada Allah sebelum dia mencintai saya melebihi cintanya kepada dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Nabi mengatakan tak sempurna iman kita kalau belum cinta kepada Rasulullah mengalahkan cintanya kita kepada semua manusia, bahkan dirinya sendiri. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya mencintai Anda melebihi dari diri saya sendiri, melebihi daripada kedua orang tua saya, anak-anak saya, dan semua manusia." Nah, ketika Sayyidina Umar mengatakan hal itu, Nabi mengatakan, "Al-an ya Umar, al-an ya Umar." Nah, baru kau sekarang sempurna imanmu, wahai sahabat Umar. Baru kau sekarang sempurna imanmu. Di sini dari hadis ini satu pelajaran buat kita, bahwa perkara
sering dilupakan oleh umat. Ketika kita ini dapat karunia nikmat dari Allah, dijadikan kita orang yang hati kita beriman kepada Allah, kemudian dijadikan kita ini dimudahkan untuk taat kepada Allah, digerakkan tubuh kita untuk mau mengerjakan perintah-perintahnya. Kita sholat 5 waktu berjamaah, kita baca Al-Quran, kita puasa Ramadan, dan puasa itu sangat kita tunggu-tunggu. Kita berhaji, berumrah, bahkan kita rela menunggu sampai 15 hingga 30 tahun. Kita mengerjakan amal kebaikan begitu banyak, berharap karunia pahala balasan yang besar dari Allah, kan begitu. Tapi kita satu sisi kita lupakan bahwa siapa sih orang yang ngajarkan kita sebegitu banyak kebaikan itu tadi? Berkat siapa kita bisa berbuat kebaikan yang begitu banyak? Berkat siapa kita dapat hidayah Islam? Karena siapa kita ini hingga detik ini jadi orang yang mulia? Karena siapa kita ini hingga detik ini berharap pahala yang besar dari Allah? Tidak lain dan bukan, kita ini semua yang kita kerjakan dari amal kebaikan itu tidak terlepas dari jasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kalau tidak karena Rasulullah tidak mungkin kita duduk di depannya. Tidak ada masjid, tidak ada orang sholat berjamaah, tidak mengenal kita siapa Allah, tidak ada orang kepingin puasa Ramadan, tidak harap kita berangkat umroh haji. Semua kebaikan yang ada yang kita dapatkan semua berkat diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkat lahirnya beliau, berkat adanya beliau. Nah, dari sini kita umat Islam kita perlu tahu bahwa ternyata mencintai Rasulullah itu adalah satu tanda iman kita kepada Allah, tanda cinta kita kepada Allah. Dan amal kita ini tidak berguna kalau tidak kita iringi dengan cinta kepada Rasulullah. Kita ini beramal kalau dalam hati kita tak ada mahabbah kepada Rasulullah, maka amal kita habaan manthura, bisa sia-sia. Kita bisa belajar dari sejarah bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai pada mereka semuanya. Ini kita mau tanya, ini sahabat ini mereka jadi orang yang terdepan di dalam umat. Tidak ada manusia yang derajatnya mengalahkan derajatnya para sahabat. Mereka orang nomor 1 di dalam Islam, terdepan. Sehebat-hebat keimanan itu adalah keimanannya para sahabat. Sehebat-hebat bentuk ketaatan yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kita mau tanya nih, sahabat itu mereka mendapatkan derajat yang mulia itu karena sebab apa? Karena cintanya kepada Nabi. Nah, kalau kita mau belajar, sahabat ini mengikuti kanjeng Nabi, ikut sholat bersama Rasulullah, ikut berjuang bersama Rasulullah, mau hijrah meninggalkan orang-orang yang dicintainya, harta bendanya, dunianya, ditinggalkan demi cuma ikut untuk bersama Rasulullah hijrah. Itu semua karena dasar apa? Cinta. Mereka belum mengenal sholat, mereka belum mengenal ilmu agama, mereka belum mengenal syariat, mereka belum tahu apa itu menutup aurat, mereka belum tahu apa itu kebenaran, mereka belum tahu apa itu keburukan. Yang pertama mereka kenal apa? Cinta kepada Rasulullah. Sebelum sahabat itu mau sholat, sebelum sahabat itu mau haji, sebelum mereka mau meninggalkan sanak kerabatnya, ditinggalkan untuk bersama Nabi hijrah, sebelum mereka mau berperang membela Allah dan Rasulnya, apa yang ada pada diri mereka dulu? Cinta. Jadi sahabat ini pelajaran besar buat kita. Mereka ini mencintai Nabi dulu, baru mengikuti syariatnya dan ajarannya. Sahabat ini cinta dulu sama Rasulullah, baru mereka kenal sholat, baru mereka kenal syariat, baru mereka kenal untuk aurat, baru mereka kenal masjid, baru mereka membangun masjid bersama Nabi di Madinah. Bahkan mereka berjuang membela Nabi dan Allah di kota Madinah. Setiap saat, setiap waktu, dalam 10 tahun Nabi tinggal di kota Madinah bersama sahabatnya hingga Nabi wafat. Usia Nabi 53 tahun sampai meninggal usia 63 tahun. 10 tahun di Madinah itu sudah terjadi perang 27 kali dipimpin oleh Nabi sendiri
dan hingga sampai 40 sekian kali Nabi mengutus sahabat yang berperang. Hampir 2 sampai 3 bulan sekali Nabi berperang membela agama Allah. Itu apa yang mendasari sahabat mau membela Nabi? Hartanya, jiwanya semua diberikan kepada Nabi. Itu karena cintanya. Kalau tidak atas dasar cinta, nggak mungkin sahabat itu mau seperti itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sahabat, bedanya dengan kita, sahabat itu cinta dulu kepada Nabi, baru ikuti Nabi. Tapi kita belajar dulu syariatnya, baru cinta. Kita belajar sholat dulu, tapi cinta kepada Nabi nggak belajar. Kita semangat baca Quran sampai hafal, tapi sosok Nabi tidak kenal. Bahkan pengagungan kepada Nabi nggak ada. Kita semangat haji umroh, tapi tidak bisa memaknai haji umroh itu apa. Siapa yang mengajarkan? Siapa yang mencontohkan? Bagaimana sih Nabi Muhammad kok sampai ada haji umroh? Itu yang perlu dihidupkan di zaman ini di hati umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita itu belajar dulu, tidak cinta dulu, itu yang menjadi kekurangan kita. Itu yang menjadi kekurangan kita. Jadi tidak kenal sosok Nabi ini satu kekurangan. Padahal awal daripada pendidikan Nabi itu apa? Nabi mengajarkan cinta. Bagaimana sahabat mau beriman? Karena cinta kepada Nabi. Bagaimana cinta? Karena mengenal. Semua sahabat 124 ribu sebelum mereka mau sholat, mereka kenal Nabi, cinta, masuk Islam, beriman, langsung ikuti syariatnya. Kita alhamdulillah sudah beriman, sembari kita belajar mengenal Nabi supaya cinta. Itulah kekurangan kita. Kalau kita belajar dulu Quran, kita belajar sholat, cinta kepada Nabi belum belajar. Padahal Nabi itu sudah weling-weling. Nabi itu berpesan dalam hadisnya, "Adibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah anak-anakmu itu dengan 3 perkara. Didiklah mereka dengan 3 perkara. Artinya apa? Pendidikan dasar pertama yang diajarkan. Apa itu pertama? Hubbi nabiyyikum. Didik dulu di awal pendidikan, yakni putra-putramu. Pertama ajarkan mereka cinta kepada Nabi-Mu ini. Jadi pendidikan dasar umat Islam itu sebetulnya apa? Mahabbah, mengajarkan kecintaan, menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW sejak dini, sejak anak-anak itu diajarkan mahabbah dulu. Kita tidak salah mengajarkan anak baca, tulis, mengaji, tidak salah. Tapi hendaklah diawali dulu dengan diajari rasa cinta. Cinta dulu, itu pendidikan pertama itu cinta. Makanya kita lihat sahabat itu rela mengorbankan jiwanya demi Rasulullah. Itu karena apa? Ilmunya, pahamnya. Enggak, cintanya dulu. Ilmu berikutnya setelah cinta. Nah kita ini kebalik. Kita belajar dulu, tapi cintanya belum. Maka dari itu para ulama tahu akan hal itu. Ulama paham akan hal itu. Sehingga mereka ini mengajarkan kepada kita bagaimana umat ini bisa kembali seperti zaman sahabat. Nah, makanya mereka mengumpulkan cara bagaimana umat ini bisa cinta kepada Nabi-Nya. Nah, bagaimana mereka bisa cinta? Tak kenal maka tak sayang. Nah, mereka mengajarkan kepada umat ini supaya cinta dengan Nabi-Nya melalui pengenalan. Bagaimana bisa mengenal Nabi? Tidak ada jalan kecuali membaca biografi sejarah hidupnya. Sehingga dikumpulkan buku-buku kitab sirah, buku sejarah, termasuk yang kita baca tadi dari Maghrib hingga datang waktu Isya. Ini satu fondasi Islam yang sangat kokoh dan dasar fondasi keimanan. Dasar Islam mengajarkan kecintaan umat kepada Nabi-Nya sebelum umat mempelajari keislamannya. Dasar sebetulnya. Nah, yang seperti ini sangat membutuhkan kesadaran dari umat Islam pentingnya dan tahunya mencintai Nabi, mendasari cinta kepada Nabi
sebelum mempelajari ajaran dan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita duduk di sini malam Jumat antara maghrib dan isya, masya Allah, bangsa jin yang banyak datang di sini. Ya, bangsa jin banyak sekali datang. Bangsa manusianya tidak sampai akhirat. Bangsa manusianya tidak sampai akhirat. Nah, kita berharap ada kesadaran coba. Oh, ternyata mencintai Nabi, mengenal Nabi itu pondasi awal keislaman. Yang bisa menjadi baiknya Islam iman kita itu mahabbah dulu, cinta dulu. Nah, bagaimana bisa cinta? Dengan mengenal dulu. Bagaimana mengenal? Membaca sejarahnya. Sehingga ulama banyak sekali menyusun buku sejarah tentang Nabi, termasuk yang kita baca di malam hari ini. Nah, ini insya Allah kita singgung sedikit ya bapak-bapak, ibu-ibu. Ada ibunya, insya Allah. Enak ya, kadang ya. Amin Allah. Sebetulnya kalau kita itu mengenal dan paham bahwa mencintai Nabi itu adalah dasar fondasi pertama dalam keislaman, ini mesti penuh. Ini mesti penuh. Kenapa? Umat Islamnya menyadari bahwa ternyata mencintai Nabi itu nomor satu dalam Islam. Nabi menyatakan tidak sempurna iman kalau belum cinta kepada saya. Ya, belum cinta, belum sempurna. Hebatnya kayak apapun ibadah, kalau belum cinta kepada saya, belum mengangkat ibadah. Jadi kita harus cinta, belum dikatakan sempurna imannya. Nah, kita kumpul di sini. Tadi kita baca satu maulid, kumpulan riwayat hidupnya Rasulullah. Saya bacakan di fasal yang berikutnya. Siapakah Rasulullah itu? Siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Tak kenal maka saya tidak harus kenal. Harus menimbulkan rasa cinta. Beliau ini manusia pilihan dan kekasih Allah di antara kekasih yang lain yang paling dikasih, dicintai. Dan kita beruntung karena kita jadi umat Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Kita ini beruntung, keluar dari perut ibu kita jadi manusia paling beruntung, paling tinggi derajatnya dibandingkan umat-umat zaman dahulu. Kenapa? Karena kita ini umat Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, ini nikmat paling besar yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Kalau dikatakan satu nikmat paling besar, nikmat Islam, betul. Siapa yang membawa Islam kepada kita? Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, kenal kita Islam? Tidak kenal. Maka nikmat yang paling besar itu nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad SAW. Manakah beruntungnya kita? Nabi Muhammad itu Nabi kita, manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan kalau tidak karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan segala yang ada. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam itu bertobat kepada Allah, mengakui kesalahannya dan mohon maaf di padang Arafah sampai jadi rukun haji yang paling besar, wukuf di Arafah. Itu Nabi Adam itu setelah 300 tahun diturunkan ke bumi, beliau menangis. Itu setelah 300 tahun diterima maafnya oleh Allah ketika wukuf di Arafah. Sehingga Nabi menyebutkan siapa yang ia berwukuf di Arafah, kemudian ia menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dosanya, maka itu adalah dosa yang paling besar yang dilakukan hamba. Dosa yang besar yang paling besar dilakukan seorang hamba ketika dia ada di padang Arafah, dia wukuf di situ dan dia menyangka Allah tidak mengampuni dosanya. Itu dosa paling besar. Artinya siapapun yang wukuf di Arafah, dosanya diampuni oleh Allah. Nah, dari mana kuasa-kuasanya? Nabi Adam. Nabi Adam itu setelah 300 tahun Jibril turun, bahaya Adam, berangkat kau dari India, karena diturunkan di India. Berangkat kau berjalan ke Arafah. Berdoalah kau di situ, semoga Allah membuka pintu maafnya kepada engkau. Maka disitulah Nabi Adam sampai di Arafah, beliau bermunajat meminta kepada Allah diampuni dosanya, diampuni kesalahannya. Apa yang diucapkan Nabi Adam?
Allahumma bihaqqi Muhammad anta ghfirli. Itu yang diucapkan Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah bihaqqi Muhammad, ya Allah berkat orang yang namanya Muhammad, ampuni saya. Ampuni saya ya Allah. Maka saat itu Allah Ta'ala berkata, ya Adam, min aina arafta Muhammad walam akhluqhu. Hei Adam, hei Nabi Allah Adam, dari mana kau tahu orang yang namanya Muhammad sedangkan aku belum ciptakan orang itu? Dari mana kau tahu ada yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku belum ciptakan? Dari mana kau tahu? Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika kau ciptakan saya, ketika pertama kau ciptakan saya ya Allah, saya melihat ada di pintu, di tiang arsy tertulis kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Muhammadur Rasulullah, dan orang yang namanya Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah, utusan Allah. Aku lihat di pintu surga, di sudut-sudut surga, di setiap helai daun surga, di tiang-tiang surga, di korden-korden, di tirai-tirai surga, di antara kening kedua kening bidadari, di antara leher-lehernya para malaikat, semua di arsy, di pintu surga, di surga semuanya tertulis nama tiada Tuhan selain Engkau, dan orang yang namanya Nabi Muhammad adalah utusan Engkau. Maka aku yakin tidak mungkin ada sosok yang namanya kau sandingkan di samping namamu, pasti terkecuali orang yang paling kau cintai ya Allah. Tidak mungkin orang yang namanya kau sandingkan di samping namamu dimanapun itu di surga, terkecuali itu orang istimewa, orang yang paling kau cintai. Maka berkat nama orang yang namanya kau sandingkan di samping namamu, ampuni saya ya Allah, maafkan saya. Maka apa kata Allah Ta'ala? Shadaqta ya Adam, benar kau Nabi, wahai Adam, ya Adam, laulah ma khalaqtuk, wahai Nabi Adam, benar Nabi Muhammad itu makhluk yang aku ciptakan nanti, orang yang paling aku cintai. Kalau tidak karenanya aku tidak akan ciptakan kamu. Maka dalam riwayat, kalau tidak karena Nabi Muhammad aku tidak ciptakan surga, tidak aku ciptakan neraka, tidak aku ciptakan arsy, tidak aku ciptakan alam jagat raya. Karena orang ini aku ciptakan semuanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini kita tahu siapa itu Nabi Muhammad. Manusia pilihan, kekasih Allah. Alangkah bangganya kita. Kita di umat Nabi Muhammad bangga dengan Nabi kita. Nabi Adam saja meminta maaf kepada Allah dengan menyebut namanya Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat nama orang yang kau cintai, ampuni saya. Maka kalau Nabi Adam saja diampuni oleh Allah, dimaafkan salahnya dengan menyebut, berwasilah, bertawassul dengan Nabi Muhammad, apalagi kita kaum umatnya. Kita ini harus banyak-banyak menyebut nama Nabi Muhammad ya, supaya Allah ampuni kita, Allah Ta'ala akan derajat kita, Allah muliakan kita. Jadi kita ini dimuliakan berkat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus kenal Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa, kekasih Allah pilihan. Bahkan pertemuan yang 4 bulan yang lalu kita sudah singgung, Nabi Muhammad itu pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan semua makhluk yang ada. Sudah disinggung pertemuan 4 bulan yang lalu, mungkin kita sudah lupa. Nah sekarang kita masuk fase berikutnya. Siapa Nabi Muhammad ini? Yub'atu min tihamah. Nah, di dalam yang bait yang kita baca tadi setelah sholat maghrib sampai isya, jadi ini yang dibaca saya bacakan kepada panjenengan supaya insya Allah pada Jumat besok kita semangat ya, kita semuanya mau duduk mau baca bareng. Yub'atu min tihamah. Nabi Muhammad itu Nabi yang diutus ke negeri Tihamah. Negeri Tihamah itu diutus, tapi ia dari negeri Tihamah. Tihamah itu dataran mulai dari Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, terus sampai Yaman, sampai Yamamah. Sepanjang Jazirah Arab itu Tihamah. Itu Nabi Muhammad, manusia yang diutus dari negeri Tihamah.
Hanya saja Tihama ini simbol dari kota Mekah dan Madinah. Ya, beliau diutus dari kota Mekah karena lahirnya di kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya ada di kota Mekah karena beliau di situ tinggal bersama kaumnya, suku Quraisy. Suku Quraisy, suku yang mendiami bertempat tinggal di kota Mekah. Dan suku Quraisy adalah suku yang terhormat saat itu. Suku yang terhormat. Suku Quraisy ini saking terhormatnya Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran surat Quraisy. Ila fi Quraisy, yang sudah menjadi kebiasaan orang kaum Quraisy. Ila fi, kebiasaannya mereka bagaimana? Ahlat asyita was-sayf, berdagang di waktu panas dan di waktu dingin. Di waktu dingin dan di waktu panas. Falyabudu rabb hadzal bait, agar supaya mereka menyembah kepada Allah sang pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', Allah Ta'ala zat yang mengamankan hamba dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan yang memberi keamanan hamba di saat ia ketakutan. Nah, ini sampai ada kata Rasulullah, demi Allah, kalau saya tidak takut orang-orang Quraisy akan terlena, demi Allah, kalau saya tidak takut orang-orang Quraisy akan terperdaya, ia akan merasa besar hati, sungguh saya akan ceritakan kepada mereka semua kemuliaan yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Saking Nabi takut, oh nanti ini bisa panjang. Sudah cukup ayat Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat Quraisy, kemuliaan bangsa Quraisy. Nabi lahir dari bangsa yang mulia. Bahkan Nabi mengatakan, fa'ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahi asana. Saya ini terlahir dari klan yang terbaik di antara semua yang terbaik. Allah Ta'ala itu pernah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi, cari dari penduduk bumi ini yang terbaik dari mana. Maka turun Jibril mencari seluruh penduduk bumi ini, dicari, ternyata dapat Jibril. Ya Allah, yang terbaik dari anak-anak keturunan Nabi Ismail. Kata Allah Ta'ala, dari anak keturunan Nabi Ismail, cari yang terbaik lagi siapa? Dicari. Setelah dicari, ketemu, ya Allah, dari anak-anak Ismail ini yang terbaik dari keturunan Kinanah, anak turunnya Kinanah. Kata Allah Ta'ala, cari lagi dari keturunan Kinanah yang terbaik siapa? Dicari lagi dari keturunan Bani Kinanah. Setelah ketemu ya Allah, siapa? Quraisy. Suku Quraisy yang terbaik di muka bumi. Kata Allah Ta'ala, cari lagi dari suku Quraisy yang paling baik siapa? Cari anak keturunan Quraisy sampai ketemu. Kata Jibril, ya Allah, yang terbaik Bani Hashim, anak keturunan Hashim. Hashim ini datuknya Kanjeng Nabi. Kata Rasul, dari anak-anaknya Hashim, cari yang terbaik siapa? Setelah dicari ketemu orang yang namanya Muhammad bin Abdullah, itu yang terbaik. Alhamdulillah, kita bersyukur kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia dia Yum'atu min Tihama, beliau diutus itu dari negeri Tihama, Mekah. Baina yadayil qiyamah, beliau diutus ketika waktu dunia ini sudah mendekati hari kiamat. Rasulullah mengatakan, jarak antara aku ini diutus oleh Allah ke dunia hingga datangnya hari kiamat sedekat dua jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengatakan, antara waktu diutusnya aku dengan datangnya kiamat sedekat dua jari. Rasulullah memberi isyarat dengan telunjuk dan jari tengah seperti ini. Berarti dekat banget, sangat dekat. Nah ini Kanjeng Nabi konsentor berapa tahun? 1447 tahun yang lalu itu Kanjeng Nabi meninggal. Berarti kita dengan kiamat begini nempel, ya, dan tidak kiamat masih jauh, sangat dekat. Kita ini manusia koretan akhir zaman. Akhirnya Pak, ini kan semua ini orang Indonesia ini kan semuanya netizen kritis banget, semuanya komentator hebat. Wah, ini nanti kalau
turun, entah itu di mana, perang dunia ketiga. Nah, kita kan pintar banget, komentator kita. Masya Allah. Ya betul, memang nggak mau kiamat. Itu kan yang Nabi sudah menyebutkan. Baina yadayil kiamat. Di hadapannya beliau sudah dekat dengan hari kiamat. Fi dhahrihi alamah. Di balik punggungnya ada alamah, tanda kenabian. Maka Nabi SAW itu punya tanda kenabian. Punya tanda kenabian. Dari sekian banyak tanda kenabian, adanya tanda di balik punggungnya. Dan tanda-tanda kenabian ini sudah diketahui di dalam kitab Taurat, Injil yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, diturunkan kepada umat yang terdahulu, sampai para rohib pendeta yang ada di zaman Rasulullah saat beliau masih kecil. Itu pendeta-pendeta rohib itu yang mereka mempelajari kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, Injil yang masih ada sisa kebenaran. Itu mereka semuanya mendapati sifat-sifatnya Rasulullah ada dalam kitab mereka. Jadi Kanjeng Nabi ini itu sudah dititeni sama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan malam kelahiran Rasulullah, itu orang-orang Yahudi itu yang ada di kota Mekah berteriak kepada penduduk Mekah. Penduduk Mekah nggak tahu. Penduduk Mekah yang tahu orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka yang mempelajari kitab-kitab yang terdahulu. Salah seorang pendetanya mengatakan, kalian bangsa Arab, wahai Quraisy, kalian lihat tak ini? Ada bintang kejora di malam hari ini. Oh iya, ada apa? Ini bintang kejora yang tersebut di dalam manuskrip kami. Ini kalau bintang kejora ini muncul, satu tanda esok akan terlahir Nabi akhir zaman dari bangsa kalian. Mereka tahu Nabi Muhammad itu, ciri-ciri fisiknya tahu, bagaimana keadaan. Memang sudah tersebut. Mereka mencari. Hingga esoknya mereka, si pendeta Yahudi ini bersama dengan rombongan orang-orang Quraisy, paginya mereka survei keliling, ayo cari siapa yang tadi malam ada yang kelahiran. Setiap rumah didatangi, dicari, sampai dia akhirnya rumahnya ibunda Nabi Siti Aminah, dilihat ada seorang bayi. Ini pendeta lihat wajahnya Nabi Muhammad, bayinya langsung jatuh pingsan. Begitu pingsan dia teriak, tuh sudah lepas kenabian dari bangsa kami Israel. Sudah lepas kenabian dari bangsa kami. Sudah habis, sudah ada kenabian Nabi dari bangsa kami. Ini Nabi akhir zaman. Makanya mereka dicari-cari itu Nabi sejak kecil sampai usia 12 tahun, sampai beliau dewasa mau dibunuh saja. Tapi Allah Ta'ala melindungi. Allah menghendaki Islam ini akan sampai ke seluruh belahan dunia. Tak bisa mereka bunuh. Jadi mereka dengki. Mereka tahu. Bahkan mereka ini orang-orang Yahudi dulu, zaman jauh sebelum Nabi ini muncul, itu mereka kalau setiap kali berperang itu disebutkan dalam surat apa itu? Mereka mengatakan, ya Allah, berkat Nabi yang kelak engkau akan utus, ya Nabi Muhammad, menangkan kami. Dan mereka selalu menang kalau perang. Itu mereka mengakui Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad muncul, ternyata bukan dari bangsanya, hasad dan yang anfusihim, dengki mereka, gak suka, gak terima. Sehingga mereka jadi kaum yang celaka. Alhamdulillah kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi dhahri alamah, di balik punggungnya itu ada tanda. Apa? Tanda kenabian. Sebagian daripada tanda kenabiannya bahwa Nabi Muhammad itu di antara balik punggungnya ini mendekati punggung yang sebelah kanan ada tanda kenabian berupa apa? Daging yang tumbuh, kemudian agak menonjol dari tulang dari punggungnya, tumbuh bulu-bulu yang lembut di antara daging yang menonjol itu, bentuknya seperti bulatnya telur burung dara. Kemudian tumbuh di antaranya bulu-bulu yang tipis berbau wangi harum. Kemudian kalau dibuka dilihat oleh orang, Nabi itu tampak besar, agung, berwibawa. Itu stempel kenabian. Ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad itu lahir, malaikat Jibril yang membuat stempel tadi di balik punggungnya sebagai bukti tanda kenabian, dan itu tertulis dalam kitab Taurat Injil. Stempel kenabian itu ada. Ketika Nabi SAW usia 12 tahun, beliau berangkat ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib di musim perdagangan. Di mana bangsa Arab ini musim panas mereka berdagang dan musim dingin sebagaimana dalam surat Al-Quraisy. Itu berjalanlah rombongan paman Nabi Abu Thalib dari Mekah menuju ke Syria.
Nah, saat itu Nabi Muhammad, kenapa kok ikut? Kok ada anak usia 12 tahun ikut berdagang? Belum pernah ada ceritanya bangsa Quraisy dagang bawa anak kecil. Itu ceritanya kan Nabi Muhammad itu tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Tidak pernah lepas matanya Abu Thalib ini dari pengawasannya kepada Nabi. Kemanapun selalu ikut Nabi. Dicintai luar biasa. Ceritanya keistimewaan, keberkahan yang didapat paman Nabi Abu Thalib selama Nabi tinggal di rumahnya sangat banyak. Suatu saat nanti kita akan ceritakan. Karena waktunya terlalu panjang, ini kalau mau dibahas sampai jam 1 hari Kamis depan. Ya, panjang. Ini baru satu balik. Nah, ceritanya ketika Nabi yang di usia 12 tahun itu lihat pamannya kok bersiap-siap bawa barang dagangan. Nabi mengatakan, "Wahai paman, mau kemana?" Nah, ini musim dagang. Paman sama rombongan mau berangkat ke Syam. Kata Nabi Muhammad, "Bawa saya paman, jangan kau tinggalkan saya." Kata Abu Thalib, "Nah, tidak ada ceritanya berdagang bawa anak kecil. Tidak ada orang dagang bawa anak kecil, semuanya orang dewasa, kita mau dagang." Kata Nabi Muhammad, "Paman bawa saya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Cuma Anda ya, saya yang besarkan saya tidak punya siapa-siapa, jangan kau tinggalkan saya." Ketika Nabi mengucapkan kalimat tadi, pamannya langsung tidak bisa lagi menolak kemauan Nabi, maka tetap diajak. Baru kali itu musim dagang tahun itu ada kejadian bahwa anak kecil berangkat dagang. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ikut bersama pamannya Abu Thalib di atas untanya. Nabi Muhammad di depan, pamannya di belakang. Ya, di depan satu unta, tapi duduknya di depan, pamannya di belakang. Berangkat itu rombongannya Abu Thalib bersama teman-temannya. Begitu keluar batas kota Mekah, dari kota Mekah itu begitu keluar, itu di setiap kampung, di setiap dusun itu pasti ada kanisa gereja, seperti tempat ibadahnya orang-orang pendeta-pendeta dari bangsa Yahudi dan Nasrani. Setiap Nabi Muhammad dan rombongannya Abu Thalib ini keluar sampai batas kota Mekah, keluar batas kota Mekah, itu pendeta yang ada di tempat ibadah mereka itu keluar nyetop, mendadak, stop. Kata Abu Thalib, "Ini ada apa nih? Bukannya biasanya dari pendeta ada apa? Biasanya kamu kalau sudah musim berdagang itu kamu cuma duduk sama keluarganya, kelihatan rombongan orang-orang Mekah yang keluar. Nih musim dagang nih, orang-orang Mekah keluar dari kampungnya untuk dagang ke Syam sini. Itu dilihat sama para pendeta. Kali ini kamu kok nyetop, kami ini ada apa? Kenapa? Sebentar. Saya mau lihat kalian." Dilihat sama pendeta ini sambil keluar masuk di antara unta-unta yang ditunggangi orang-orang Mekah sampai tepat di untanya Abu Thalib yang di situ ada Nabi Muhammad SAW. Lihati Nabi Muhammad dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kata si pendeta, "Ini anak siapa?" "Anak saya." Kata Abu Thalib, "Ini anak saya." "Oh, ini bukan anak kamu. Ini anak yatim kan? Ayahnya meninggal ketika ia masih dalam kandungan ibunya." Kata Abu Thalib, "Iya benar, kok kamu tahu ini keponakan saya?" Kata si orang pendeta dan mengatakan, "Hei Abu Thalib, jaga baik-baik. Aku lihat matanya anak ini adalah matanya seorang nabi. Apakah kalian tidak lihat wahai orang Mekah, rombongan? Kalian lihat tidak di atas ini ada apa?" Ternyata di atas untanya Nabi Muhammad itu ada awan yang menaungi. Ya, tudilluhul ghamamatu tudi'uhus sahaib. Jadi untanya Nabi Muhammad itu dinaungi dengan awan dan mendung. Makanya pendeta itu berhenti. Kalian tidak lihat ini? Mana unta yang kalian? Tidak ada yang dinaungi dengan awan. Cuma untanya di satu orang dinaungi awan. Ini tanda, ini Nabi. Jaga-jaga, hati-hati wahai Abu Thalib. Ini seorang Nabi. Mereka begitu. Itu ceritanya terus jalan. Ya. Jalan terus. Setiap masuk batas kota, keluar kota yang di situ ada pendeta, selalu di stop. Semua nanya pendeta. Hingga sampai pendeta yang terakhir yang mendekati kota Syam, Bukhairah namanya. Nah, pendeta Bukhairah ini ketika lihat Nabi Muhammad dari kejauhan, rombongannya Abu Thalib langsung dilihat, diawasi, kemudian di stop. Berhenti rombongan. Kata Abu Thalib, "Ya
Buhairah. Kok kenal? Karena setiap tahun berangkat kan. Jadi mesti melewati kediamannya pendeta Buhairah. Jadi mereka kenal, sudah orang-orang Arab, orang Quraisy yang selalu lewat situ di musim dagang. Ada Pak Buhairah, kamu tidak biasanya nahan kami. Biasanya kau cuma lihat rombongan kami yang berangkat melewati rumah. Tidak, kali ini lain. Mau apa? Ini saya mau undang makan kalian semua. Kata si Buhairah, saya mau undang kalian makan semuanya. Itu Buhairah sambil matanya bolak-balik lihat lirik Kanjeng Nabi. Ya, saya undang semua, mulai dari Anda tuan-tuan, budak-budak sampai anak-anak, matanya lihat sama lihat Kanjeng Nabi. Sampai anak semuanya semua masuk. Jadi matanya ini cuma ngawasi Kanjeng Nabi. Usia 12 tahun hingga turun semuanya. Masuklah orang-orang dewasa, tinggal budak-budak, dan Nabi Muhammad bersama para budak itu belum masuk, tapi Nabi duduk di satu pohon. Nabi duduk bersandar di satu pohon. Buhairah itu di pintu sambil masuk, semua sudah masuk, semua budak. Anak tadi dibawa masuk kan? Terus yang ditanyakan anak itu. Jadi sebetulnya tujuannya Buhairah itu, pendeta Buhairah, ngundang makan itu bukan karena orang-orang ini, karena Nabi Muhammad itu. Semuanya masuk, sampai masuk, dilihat Nabi Muhammad belum masuk, semua makan, suruh masuk, tuh anak suruh masuk. Akhirnya masuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Muhammad masuk, maka kata si Buhairah, wahai Abu Thalib, ini bukan anak bukan, anak saya bukan. Ini keponakanmu. Ayahnya meninggal saat ibunya sedang mengandung dia, ya kan? Iya betul. Baik Abu Thalib, kau tidak lihat tanda-tanda? Ini aku mendapati sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kami punya. Hari ini disebutkan di manuskrip kami akan lewat seorang Nabi akhir zaman di tempat ini. Dan kau lihat Abu Thalib, sejak awal perjalananmu sampai di tempat ini ada awan yang selalu menaungi, ya. Terus kau lihat tadi keponakan duduk di satu pohon, dan pohon tadi merunduk menutupi menaunginya. Itu kata Nabi Muhammad, itu pohon tidak duduk di pohon itu kecuali seorang nabi. Dan yang terakhir duduk di pohon itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan ini yang duduk terakhir adalah keponakanmu. Dan aku lihat pohon tadi merunduk menaungi si Nabi. Aku lihat semua tanda-tanda ada pada anak ini bahwa ini Nabi yang dijanjikan yang akan lewat di tempat ini. Hanya tinggal satu tanda saja yang saya ingin tahu. Izinkan tak saya, boleh tak? Oh silakan. Wahai Nabi Muhammad, izinkan tak saya boleh lihat sesuatu? Boleh betul. Coba tolong buka baju. Buka pakaian, dibuka bajunya Nabi Muhammad, dilihat di balik punggungnya ada tanda kenabian. Harum wanginya. Kalau dibuka nampak Nabi itu kelihatan agung, berwibawa besar, sangat agung. Maka diceritakan Buhairah itu memeluk Nabi Muhammad, mencium kedua lutut dan kakinya sambil berkata, amantu bika, saya beriman kepada engkau sebagaimana Allah yang telah memutus Nabi yang sebelum engkau, Nabi Isa alaihissalam. Ibu Buhairah percaya. Sampai akhirnya Buhairah mengatakan, wahai Abu Thalib, ini yang dicari-cari saat ini oleh orang-orang Yahudi. Jangan kau lanjutkan perjalanan, kembali bawa pulang selamatkan dia. Karena kalau kau lanjutkan, ini dicari, mau dibunuh. Maka berkat nasihatnya si Buhairah, Abu Thalib, dia kembali ke Mekah membawa pulang Nabi dan rombongannya melanjutkan perjalanan. Ini ceritanya panjang, makanya dikatakan fi dhahrihi alamah, di balik punggungnya ada tanda kenabian. Tudilluhul ghamamah, dia dinaungi oleh apa? Ghamamah, mendung. Tudilluhus sahari, awan itu taat patuh kemana Nabi berjalan terus diikuti. Ini sampai Nabi itu usia 25 tahun. Terus begitu terjadi ketika beliau berangkat dagang ke Syam Syria. Untanya Nabi Muhammad yang bawa barang dagangannya Siti Khadijah dari Mekah sampai Syam itu selalu dinaungi oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya baru satu bagian, satu lan masih ada 20. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan
kali berikutnya. Paling tidak kita di malam hari ini jadi semangat. Oh, itu toh kajian Nabi. Oh, sebegitu besar haknya. Oh, jadi kita harus menghidupkan dalam hati kita siapa Nabi Muhammad. Oh, jadi kita harus mengenal Nabi. Bahkan anak-anak kita itu pendidikan awal mengenal dan mencintai kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan umat Nabi Muhammad ini umat yang dibukakan oleh Allah Taala kefahaman, dibukakan hidayah, diberikan taufik, pertolongan dan petunjuknya, sehingga kita jadi umat yang betul-betul mengenal Nabi-Nya, mencintai Nabi-Nya dan mengikuti ajaran Nabi-Nya, masuk dalam hati kita mahabbah, cinta dan pengagungan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.